Dan kebetulan saya ini terlahir sebagai Muslim karena ibu saya menikah dengan ayah saya. Ayah saya keturunan dari Arab juga. Oh, Itu keturunan Habaib. Saya nggak ngerti, Pak. Oh, oke. Pokoknya kalau kayak gitu-gitu saya nggak ngerti. Jadi saya taunya bapak saya tuh masih ada keturunan Arabnya gitu, karena memang wajahnya seperti orang Arab gitu kan. Jadi memang ibu saya menikah dengan ayah saya tuh dapat saya satu, dan saya terlahir sebagai Muslim. Tetapi saudara-saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah. Sejak dari kecil terlahir Islam dan dia begitu setia taat melakukan ajaran agamanya, dan seiring berjalannya waktu saudara-saudara, dia ke Mekah untuk naik haji, dan dia mengalami suatu hal yang sangat luar biasa. Dan setelah dia kembali, dia masuk Kristen dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan videonya bersama berikut ini. Sebetulnya saya lahirnya di daerah Jawa, di Pekalongan, dan ibu bapak saya itu bapak dari Tegal, ibu saya dari Solo. Jadi sebetulnya saya orang Jawa Tulen. Tapi karena tempo hari susah bikin akte kelahiran, zaman dulu kan susah ya Pak Yusuf. Jadi saya dibilangnya lahirnya di Jakarta, karena memang sudah tinggal di Jakarta dari usia 1 tahun. Oke. Jadi memang kita semua terlahir dari keluarga Jawa. Oke. Boleh ceritakan perjalanan imannya seperti apa pada waktu itu, dibesarkan dalam keyakinan apa, terus bagaimana pendidikan yang Evi terima di kepercayaan yang dulu, seperti apa pemahaman ibu pada waktu itu? Saya terlahir sebagai Muslim. Terus? Muslim sejati. Jadi bapak ibu saya itu memang Muslim. Enggak, ibu saya itu sebetulnya bukan Muslim sih, bukan Muslim sejati. Ibu saya itu mungkin ada kejawennya, juga ada Katoliknya ya. Jadi mungkin dulu sekolahnya Katolik, tetapi kejawen juga. Dan kebetulan saya ini terlahir sebagai Muslim karena ibu saya menikah dengan ayah saya. Ayah saya keturunan dari Arab juga. Keturunan Habaib. Saya nggak ngerti, Pak. Pokoknya kalau kayak gitu-gitu saya nggak ngerti. Jadi saya taunya bapak saya tuh masih ada keturunan Arabnya gitu, karena memang wajahnya seperti orang Arab gitu kan. Jadi memang ibu saya menikah dengan ayah saya tuh dapat saya satu, dan saya terlahir sebagai Muslim. Tetapi jadi gini Pak, sebetulnya panjang nih kalau diceritain. Jadi saya itu anak tunggal. Jadi anak tunggal, saya mempunyai saudara-saudara tiri, tetapi kami hidup rukun, dan saudara-saudara tiri saya itu ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen, seperti itu. Nah kebetulan dari kecil memang saya sudah dididik secara Muslim, tetapi jujur saya nggak bisa baca Al-Quran. Jadi ibu saya tuh udah nyuruh saya sekolah ngaji gitu, saya cuma bisa alif, ba, ta, sa, jim, cuma gitu aja. Kalau disuruh baca yang benar-benar saya nggak bisa, cuma terbata-bata. Gitu. Jadi ya perjalanan Islam, iman saya luar biasa. Saya orang yang sangat religius sekali, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan puasa, melakukan sholat sunnah, dan dimanapun saya berada itu saya tidak pernah lupa untuk pergi ke masjid, melakukan ibadah. Berarti sholat. Sangat religius ya? Saya memang orang yang sangat religius sekali. Gitu. Apa yang mendasari Evi sampai begitu religius pada waktu itu? Karena saya gimana ya Pak ya, mungkin keluarga saya memang bukan keluarga yang sangat religius sekali, tetapi memang bapak saya memang Islam banget. Ibu saya mungkin karena kejawen ya, jadi ngajarin saya tuh kadang-kadang ya Islam kejawen gimana saya juga kurang paham. Sampai sekarang juga saya tuh nggak ngerti itu seperti apa ibu saya mengajarkan Islamnya gitu, karena memang ibu saya memang Islamnya Islam menurut dia gitu kan Pak. Dan tapi memang ibu saya menganut Islam yang betul, dan sampai ibu saya haji loh Pak. Ibu saya haji. Ibu saya haji. Beliau itu haji, dan saya dididik benar-benar menjadi seorang Muslim yang taat. Dan kakak-kakak saya, kakak-kakak sambung saya, memang rata-rata seorang Muslim yang taat. Ada yang sudah haji, terus juga ya tidak pernah meninggalkan sholatnya gitu. Tetapi memang saya dari kecil itu suka sekali mendengarkan lagu-lagu Natal Pak. Iya, jadi kalau agenda Natal dulu tuh saya ingat banget, pohon terang
begitu terus Oh. gitu. Lagu-lagu itu tuh kalau mau Natal tiba tuh saya suka sekali ngeliat pohon Natal gitu. Bagus ya. Terus saya pernah bilang sama ibu saya, Mi beliin pohon itu dong Mi buat Evi Mi. Gila kamu gitu. Janganlah, itu kan punya orang Kristen. Kristen. Tapi saya suka, saya bilang gitu. Enggak ada. Terus akhirnya tuh saya sampai punya pohon apa namanya, pohon cemara Iya, iya, iya. di depan rumah. Terus saya bilang, Mi itu pasangin lampu-lampu ya. Enggak ada. Kayak gitu. Iya. Jadi memang saya suka sekali dengan lagu-lagu Natal. Natal. Di usia saya berapa ya? Kelas 3 SD lah, kelas 3 SD. Ya 10 tahun lah ya. Ya 10 tahun. Saya tuh hampir ya hafal lah lagu Natal berapa lagu deh di masa kecil itu gitu. Oke. Cuma nggak berani nyanyi karena kan lingkungannya Muslim. Muslim. Oke. Jadi teman-teman, memang cara kerja Roh Kudus itu aneh bagi manusia ya. Karena di usia masih kecil, kelas 3, usia 10 lah katakan, Evi yang dididik dengan keislaman yang religius sekali, tapi dia menyukai lagu-lagu Natal. Nah ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa ada kuasa yang lebih besar yang sedang bekerja di dalam kehidupannya Evi, sehingga tanpa disadari itu berjalan dan membentuk kehidupannya. Nah sebelum lanjut, saya pengen tahu dulu ini Evi, tadi menjadi sangat begitu religius di dalam kehidupan kesehariannya ya, apakah itu dipengaruhi karena misalnya ada orang karena takut mati, jadi dia rajin melakukan kegiatan agama. Kira-kira yang mendasari Evi itu kenapa? Kok sampai bisa begitu religius, ke masjid, sampai sholat tidak pernah ketinggalan, itu apa? Karena Di kan dalam pemikiran. perintah Tuhan seperti itu Pak. Oh. Jadi saya melakukan itu semua karena perintah Allah. Perintah Allah harus menjalankan ibadah 5 waktu, dimanapun kamu berada, harus menjalankan ibadah yang betul, harus menjalankan puasa di saat bulan Ramadan, seperti itu kan, harus melaksanakan puasa sunnah, Senin Kamis. Saya malah melakukan itu semua ya, apa ya Pak ya kepingin lebih dekat saja sama Tuhan gitu. Jadi nggak ada yang mustahil buat saya untuk saya mau kemana aja, kecuali saya lagi show ya Pak ya, itu saya nggak pernah melakukan sholat. Kalau saya lagi di panggung ya Pak, tapi kalau sudah saya selesai nyanyi, ya saya bawa mukena, saya sholat gitu. Tapi orang tua tidak pernah menyarankan harus melakukan seperti yang Evi lakukan? Enggak. Jadi itu dari pribadi dari sendiri? Saya sendiri, iya. Saya, orang tua tuh nggak pernah menyarankan, kamu sholat, kamu ini, nggak pernah. Jadi saya menjalankan sholat itu ya atas kemauan saya sendiri. Dan orang tua juga nggak kayak puasa gitu. Kenapa kamu nggak puasa? Dimarah enggak. Kamu nggak puasa? Oh ya udah gitu. Jadi tidak ada keharusan untuk melakukan sesuatu yang gimana gitu ke anak-anaknya, nggak ada. Cuma kakak-kakak saya aja, udah sholat belum lo? Sholat di sana, gitu. Belum, sholat lo sebelum lo disolatin, nah gitu. Jadi saya pikir, kok gitu sih? Kalau enggak teman-teman saya, di saat saya lagi kuliah dulu ya, kalau waktu kuliah lah, saya sekolah kuliah S1, S2 lah. Nah, dua-duanya tuh Pak, setiap saya belum sholat, Vi, lo udah sholat belum? Belum. Sholat lo, ntar disolatin lo, katanya. Sebelum lo disolatin. Apaan sih? Kan urusan sholat urusan gue. Gitu. Jadi dari keluarga sih ya gitu-gitu aja Pak. Oke. Di pengertian disolatin itu maksudnya nanti kalau meninggal? Iya, maksudnya lo sholat sebelum, jangan sampai nggak sholat, lo harus bertobat gitu Pak. Oke, baik. Nah, boleh tahu setelah Evi rajin melakukan kegiatan yang religius seperti itu, apa yang dirasakan pada waktu itu? Ya setelah sholat sih saya menemukan kedamaian, tenang, meskipun saya nggak bisa baca Al-Quran ya Pak, tapi saya selalu membaca tafsir Quran. Saya merasakan, apalagi kalau saya misalnya lagi ada persoalan, saya bawa dalam sholat, itu saya tenang gitu. Oh Tuhan nih, saya sejuk gitu, tapi tetap aja apa ya, ada sesuatu yang kosong gitu dalam hidup saya gitu. Entah itu kenapa, saya juga ada sesuatu yang kosong. Terus yang lucunya Pak, dari dulu itu saya suka membaca buku-buku Kristen. Oh, dari dulu? Dari dulu. Oh. Jadi dari saya kuliah, saya tuh paling suka, dulu ada buku Chicken Soup ya. Chicken Soup ya. Chicken Soup itu dari saya kuliah itu saya suka sekali baca buku itu. Jadi kalau saya habis baca buku itu tuh saya ngerasa, oh manusia tuh harusnya seperti ini ya, oh gini ya, manusia tuh seperti ini ya. Jadi oh
gue tuh harusnya seperti ini nih gitu. Padahal saya Muslim, Pak. Itu kan kebanyakan kalau chicken soup itu kan pengalaman hidup lah. pengalaman hidup dari orang-orang Kristiani ya, seperti itu. Jadi saya tuh kayak ngerasa, ih keren ya nih buku. Saya sampai punya berjilid-jilid Pak chicken soup. Iya. Dari saya masih kuliah waktu itu saya masih ambil D3 lah. Gitu. Ada yang bertanya nggak kenapa suka baca buku itu dari Nggak keluarga ada. maksud saya? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada Pak. Sama sekali nggak ada. Karena mereka tahu saya tuh mereka tahu saya penyanyi. Saya nyanyi tuh dari kecil. Jadi mereka taunya, oh Evi suka baca ya, gitu. Jadi mereka nggak ada. Tapi kadang-kadang kalau pernah suatu ketika saya beli buku tentang kekristenan gitu ya. Ada yang tanya, lo ngapain beli buku kayak gitu? Enggak, gue pengen tahu aja, gitu. Gitu kalau nggak salah dulu teman kuliah saya. Gitu. Lo ngapain beli buku kayak gitu, Vi? Ya gue pengen iseng aja baca, gitu. Jadi saya berpikir nggak ada salahnya saya tahu tentang apa ya? Bukan dunia kekristenan sih. Pada saat itu sih saya belum berpikiran bahwa saya akan jadi orang Kristen. Iya. Saya jujur Pak, saya jujur benci banget sama orang Kristen Pak. Benci banget. Nggak tahu kenapa. Padahal kakak saya itu Kristen, kakak saya Katolik. Cuma saya tuh namanya sama orang Kristen itu saya nggak ngerti, belum gimana gitu ya. Tapi saya suka lagu-lagu Natal. Aneh kan Pak? Saya nggak suka sama orang Kristennya, tapi saya suka lagu-lagu Natal. Dan buat saya tuh gimana ya? Begitu saya baca buku tentang kasih sayang gitu, oh ternyata orang Kristen tuh penuh kasih ya. Terus teman saya yang seiman dengan saya bilang, lo pikir orang kita nggak penuh kasih, orang goblok aja nggak pernah kasih. Jadi saya pikir, kok gitu sih bahasanya. Cuma saya nggak peduli gitu. Sudahlah saya baca terus aja buku itu. Dan sampai ketika saya menikah, saya tuh menikah muda Pak. Sorry, baca buku Kristen. Nah, pernah baca Alkitab nggak? Nggak pernah. Oke, terus? Pernah deh Pak. Pernah tahu Alkitabnya aja. Pernah tahu karena kan kakak saya Kristen. Keponakan saya kan Kristen, Katolik gitu. Tapi pernah baca nggak isinya? Nggak pernah. Cuma tahu buku. Oh itu apa sih? Alkitab. Oh ya sudah. Cuma nggak pernah sampai buka gitu nggak pernah. Nggak pernah sama sekali nggak pernah. Oke. Gitu. Saya taunya cuma Alkitab. Oh Alkitab. Tapi cuma begini aja Pak. Tapi nggak dibaca gitu. Oh yang namanya Alkitab tuh kayak gini toh. Gitu. Dan itu waktu saya usia berapa ya? 17 tahun deh Pak. Gitu. Jadi tahu ini Alkitab, cuma tidak pernah baca. Nggak pernah baca. Cuma kan dulu kan bilang Alkitab tuh bohong gitu kan Pak. Jadi ini Alkitab gitu. Ya. Nah, dalam pengertian Evi dengan rasa benci kepada orang Kristen, boleh tahu apa yang mendasarinya? Kenapa sampai kau benci gitu? Apa ya Pak? Karena apa karena doktrin atau apa? Atau muncul dengan sendirinya atau bagaimana? Benci aja Pak, nggak ada masalah. Saya benci aja gitu loh. Sama orang Kristen? Benci aja, cuma dasar apa saya harus benci itu saya nggak ngerti. Gitu. Agamanya apa Kristen? Oh, udah gitu aja Pak. Itu di saat saya umur 14, 15, 16, 17. Itu 18. Benci banget. Orang Kristen. Kristen loh dia. Jadi kayak saya tuh pengen memusuhi orang Kristen gitu Pak. Cuma saya nggak ada alasan untuk memusuhi. Jadi kalau Kristen dia, oh ya udah gitu aja. Cuma alasan yang sangat mendalam tuh apa? Nggak ada gitu. Cuma saya suka lagu-lagu Natal itu aneh kan Pak? Iya. Nah gitu. Saya juga nggak ngerti sampai detik ini saya juga bingung. Kenapa gue dulu benci sama orang Kristen ya? Gitu. Jadi buat saya juga nggak tahu kenapa saya benci gitu Pak. Tapi lambat laun saya beranjak dewasa, saya berpikir. Oh dia Kristen, oh ya sudah gitu. Karena kakak saya sendiri juga Kristen. Waktu kakak saya juga menganut ke Kristen, saya sempat, kenapa sih? Ada salah satu kakak saya dari Islam terus ke Kristen juga Pak. Jadi saya ini bukan salah satu orang yang jadi Kristen di keluarga. Gitu. Jadi ada berapa orang gitu? Ada berapa orang ya? 2 lah. 2. Kakak saya sama saya, kakak tiri saya. Ya. Gitu. Jadi tindakan yang lebih nyata dengan sikap benci itu pernah diwujudkan nggak? Misalnya dengan apa? Tidak mau berteman atau mungkin seperti apa? Ada nggak tindakan nyata yang dilakukan? Enggak. Karena rasa benci? Enggak. Saya cuma nggak suka aja sama orang Kristen. Nggak suka aja gitu. Nah, oke. Lanjut terus bagaimana perjalanan Evi sampai menikah? Terus bagaimana kelanjutannya? Nah, ini Pak. Ya. Saya juga nggak ngerti ya, kok tiba-tiba saya menikah dapat orang Kristen. Dapat orang Kristen? Iya. Oke. Dapat agamanya Katolik. Katolik, oke. Nah, aneh kan Pak? Iya. Saya nggak suka sama orang Kristen, tapi begitu dapat jodoh orang Katolik ya. Gitu. Jadi kebetulan
di saat saya menikah muda Pak. Ya. Di usia 19 tahun saya sudah menikah. Menikah. Jadi orang orang menikmati masa mudanya, Masa remaja muda. masa remaja, saya menikmati masa ngomong anak. Oh, Gitu kan, Pak. oke. Nah, Nah, sebentar sebelum lanjut saya mau tanya dulu. Tadi kan benci sama orang Kristen. Bagaimana kok begitu ketemu orang istilahnya Katolik kok tidak benci? Nah itu dia Pak, saya juga bingung. Sampai sekarang tuh jawaban itu nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin karena dulu tuh ada apa ya, orang Kristen tuh gini. Gimana sih Pak kayak orang, gimana sih kalau orang Islam berteman sama orang Kristen tuh benci banget. Dulu begitu Pak saya. Oh. Gitu. Juga kayak, ih najis ih. Nah gitu Pak. Kafir. Kafir lah. Ih dia kan makan itu, makan haram, Ya. makan ini. Ih gitu. Saya tuh selalu gitu. Ya. Ih kebanyakan ih. Tapi saya berteman baik dengan orang-orang Kristen. Ya. Tapi saya tidak menunjukkan ketidaksukaan saya. Tapi ya dalam hati saya, Kristen loh dia. Gitu. Nah begitu saya ketemu dengan jodoh saya, Ya. Kristen, saya bingung. Kok Tuhan kasih saya Orang jodoh? Kristen. Kenapa ya? Saya bilang gitu. Orang Kristen dan udah gitu Katolik pula Pak. Katolik kan taat banget kan? Ya. Lebih taat dari Muslim kan Pak? Ya. Saya bilang, loh kok bisa ya? Cuma saya berpikir, mungkin memang sudah jodoh saya kali. Ya. Ya udah akhirnya saya menikah, tapi menikahnya Islam lah Pak. Oh menikah Islam. Saya menikah Islam. Karena saya jujur saya nggak mau diajak menikah secara Katolik Ya. gitu. Karena saya berpikirnya gini Pak, kalau Katolik, gue kawin Katolik, gue nggak bisa cerai ntar. Ada pikiran gitu. Kalau gue kawin secara Kristen, gue nggak bisa cerai. Kalau gue kawin Islam, gue bisa cerai. Nggak tahu punya pemikiran seperti itu. Muncul dengan sendirinya. Jadi saya pikir, gue nggak mau kawin Islam, nggak mau kawin Kristen. Berarti Evi sudah pernah dengar tentang doktrin kekristenan kalau kawin hanya satu kali. Iya, itu saya tahu. Kalau Kristen itu kawin sekali dan nggak bisa cerai kan. Kalau Islam kan bisa cerai Pak. Kalau Islam kan lo mau kawin hari ini besok cerai, besok kawin lagi, besok cerai lagi kan bisa ya Pak. Ya. Nah kalau di Kristen kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya berpikir kawin Islam aja, lo ikut agama gue. Gitu. Jadi saya menikah secara Islam. Dan tapi suami tidak keberatan. Dia sih ikut-ikut aja. Ikut-ikut aja. Sampai nyebutin 2 kalimat syahadat berarti dia udah masuk Islam kan Pak? Iya. Asyhadu alla ilaha illallah gitu kan? Dia ikut-ikut. Tapi ternyata di dalam pernikahan, seminggu pernikahan dia balik lagi ke Katolik. Dia masuk gereja. Wah saya kecewa di situ. Wah semakin benci aja sama orang Kristen. Gitu. Terus akhirnya wah gila. Lo kawin udah ngucapin 2 kalimat syahadat, lo udah masuk Islam. Tapi lo balik lagi. Akhirnya ada penyesalan di situ kan. Aduh kenapa ya? Nah dari situ saya berpikir, udahlah kita masing-masing agama. Lo Katolik, gue Islam. Iya. Gue menjalankan ibadah 5 waktu, lo mau ke gereja aja. Iya. Nah sampai suatu ketika saya punya anak, anak-anak saya itu dibaptis. Dan saya masih Muslim waktu itu Pak. Yeah. Anak saya dibaptis. Anak saya pertama dibaptis secara Katolik. Saya tetap masih Muslim. Yeah. Terus anak saya yang kedua dibaptis lagi secara Katolik. Saya tetap Muslim. Jadi saya pernah nggak punya agama itu kira-kira anak saya usia 5 atau 6 tahun. Yang pertama, saya nggak punya agama Pak. Ke Islam enggak, ke Katolik enggak. Saya ngambang. Saya benar-benar bodo amat lah, gue nggak punya agama, gitu Pak. Dan sampai akhirnya pernah suatu ketika saya benar-benar nggak punya uang Pak. Uang di dompet saya itu tinggal Rp1.000. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak laku nyanyi waktu pada masa itu. Terus saya nggak bisa, istilahnya saya nggak bisa beli apa-apa gitu kan Pak. Terus akhirnya saya gini, saya buka-buka buku kan. Jadi suami saya tuh bawa buku, beberapa buku gitu. Saya baca. Buku apa? Buku Kristen? Buku Kristen. Buka-buka buku. Terus akhirnya saya mulai tuh Pak ikut ke gereja. Tetapi saya nggak ngerti, ikut-ikut aja, tanda salib ya tanda salib gitu kan Pak. Dalam nama Putra dan Bapa dan Roh Kudus gitu aja, cuma nggak ngerti gitu kan. Terus dapat apa? Hosti ya Pak ya. Yeah. Suami saya bilang, lo jangan ikutan, lo belum dibaptis, duduk sini aja. Oh ya udah, lu aja, saya bilang gitu. Udah, terus anak saya sekolah minggu, saya tungguin. Cuma saya nggak ngerti itu kekristenan apa gitu. Sampai akhirnya rumah tangga saya ada konflik gitu kan. Ada konflik, terus akhirnya saya nggak tahu saya mau ke agama mana. Ternyata Tuhan kasih lagi berkat ke saya punya anak lagi. Saya punya anak lagi. 2 Pak, 2 dulu Pak, 2. Saya punya anak lagi kedua. Nah dari situ Pak, setelah saya punya anak kedua itu, saya semakin bingung agama saya ini apa sih sebetulnya.
Jadi waktu di usia 20 tahun itu Pak, 21 lah, 20, 21, saya tuh pernah berdoa, saya tuh rajin sholat Iya. tahajud. Di dalam sholat tahajud saya itu selalu bilang, Tuhan berilah jalan kebenaran buat saya. Karena saya ngerasa rumah tangga saya ini kok nggak bener gitu loh Pak. Dalam arti kata kok begini sih gue hidupnya gitu. Nah suatu ketika saya tidur Pak, saya tidur, saya bermimpi. Ini saya belum kenal Kristen ya Pak. Belum Saya kenal. belum tahu arti kekristenan. Saya tidur, itu ada sosok datang ke saya. Iya. Dia menjulurkan tangannya ke saya. Evi, ayo ikut saya. Dia bilang gitu. Ikut apa? Saya bilang gitu. Ikut saya. Terus akulah jalan kebenaran dan hidup. Suara itu ngomong seperti itu? Iya. Suara itu ngomong ke saya sambil dia menjulurkan tangan ke saya. Evi kenal nggak siapa yang bicara itu pada waktu itu? Enggak. Nggak kenal, cuma suara, jubah, sosok, mukanya juga nggak kelihatan banget. Tapi dia bicara, ikut saya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan saya tuh langsung terbangun. Saya waktu astagfirullahaladzim, saya langsung gitu. Apa nih? Saya bilang gitu. Saya diam. Terus saya nggak ngomong apa-apa ke suami saya ataupun ke siapa, saya diam aja. Nah suatu ketika saya udah berapa bulan kemudian saya sholat. Saya sholat itu di kamar saya itu ada cahaya putih. Cahaya putih itu kayaknya nyata banget di saya. Di saat habis saya sujud, begitu saya bangun, ada cahaya putih di sana. Saya diam aja. Saya takut kan Pak, saya takut setan. Itu berarti bukan mimpi ya, kejadian. Itu kejadian betul. Nyata. Kejadian lagi nyata. sholat. Iya. Itu kejadian nyata betul. Ada cahaya putih. Karena saya penakut, saya tuh takut setan Pak. Saya akhirnya sholat saya tuh saya cepetin. Enggak, saya cepetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya lipetin tuh sajadah. Saya tidur lagi. Tidur saya bingung. Kenapa ya? Ada apa ya? Nah udah, habis itu saya nggak berani ngomong apa-apa. Dan kebetulan saya tuh nyanyi Pak, saya kemana-mana kan Pak. Lingkungan saya itu kan banyak orang-orang Kristen ya Pak. Nah waktu saya benci sama orang Kristen kan waktu saya masih remaja Pak. Udah kesini saya udah mulai tahu orang Kristen tuh baik seperti apa gitu kan Pak. Apalagi suami saya Kristen kan, Katolik kan. Akhirnya saya banyak tanya, Kristen tuh apa sih? Oh Kristen tuh ada Bapa, ada Roh Kudus, ada ini. Wah saya semakin bingung. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Terus apaan aja tuh? Bapak tuh ini, Roh Kudus ini, Putra tuh ini. Tapi semuanya cuma satu, Vi. Oh gitu. Udah, saya diam aja. Terus udah berjalannya begitu. Akhirnya saya bukan menikah. Saya punya anak kedua kan Pak? Iya. Saya punya anak kedua. Nah saya mulai belajar kekristenan. 1 tahun saya belajar katekisasi. Saya tahu apa itu Tuhan Yesus, apa itu Allah yang di surga, apa itu Bapa, apa itu Roh Kudus. Saya belajar. Nah, kenapa Evi memutuskan mau belajar? Padahal kan pada waktu itu Evi masih di agama Muslim kan? Kenapa mau memutuskan belajar ikut katekisasi? Apa yang mendorong pada waktu itu? Karena gini Pak, kan saya beda agama, nikah. Saya tuh pengen rumah tangga saya satu keimanan. Satu mudi. Jadi mau nggak mau karena suami saya seorang Katolik yang keras, ya udah deh gue ngikut lo aja deh. Tapi bukan dari hati ya Pak. Karena tuntutan bukan keluarga, istilahnya bukan tuntutan keluarga. Jadi gini loh, saya pingin rumah tangga saya ini jelas keimanannya, arah imannya, jelas tujuannya, agamanya tuh jelas. Sampai saya pakai kalung kalib. Dan di saat saya memutuskan untuk ngikut menjadi murid Kristus, itu banyak sekali saya dihujat. Saya waktu itu usia saya 25 tahun lah. Tapi belum dari hati? Belum. Oke. Dan saya tuh saya nyanyi kafe itu saya pakai sarung salib. Dan teman-teman saya, lo Kristen? Iya. Saya mengakui iya Kristen. Hah? Kafir dong lo? Saya belum tahu tuh kalau kafir itu apa gitu Pak. Iya udah terserah gue lah. Oh iya orang lakinya Kristen pastilah dia Kristen gitu Pak. Jadi tuh orang tahu saya masuk Kristen tuh karena suami. Gitu. Bukan dari hati saya. Terus ada orang bilang, udahlah lu jadi Islam lagi aja lah, ngapain sih lu ke Kristen, kayak gitu. Kan juga lu belum dibaptis. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting gue Kristen gitu. Itu dulu. Dan sampai ketika jadi ini tuh sebenarnya personalnya saya sih Pak, kenapa saya meninggalkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi di saat saya mau dibaptis. Tunggu dulu sebentar. Sebelum Evi meninggalkan Tuhan Yesus, saya mau tanya, pada waktu itu sudah sungguh-sungguh jadi Kristen apa bagaimana? Enggak. Jadi cuma ikut supaya satu kemudi aja dalam rumah tangga? Iya.
Oke. Nah, Iya, terus berarti belum memahami tentang kekristenan. enggak. Terus bagaimana waktu itu bisa meninggalkan Tuhan Yesus? Karena ketidakmengertian itu atau bagaimana? Karena di saat saya mau dibaptis, Nah. suami saya tidak bisa bertanggung jawab Oh. kekristenan saya. Iya. Akhirnya dibilang, siapa yang nyuruh lo Kristen? Siapa yang nyuruh lo masuk Katolik? Hmm. Nah, dari situ saya mengikrarkan diri saya langsung mengucap, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan mengikuti Katolik dan tidak akan mengikuti Kristen. Saya kembali ke agama saya, menjadi seorang Muslim. Oh. Nah, dari situ saya Karena kecewa saya dengan kecewa. sikap suami. Istilahnya Evi sudah mau ikut suami, tapi suami tidak respon. Gitu, Pak. Hmm. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Hmm. Saya kecewa banget karena suami saya tuh nggak bisa bertanggung jawab buat iman saya. Hmm. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah. Detik ini juga saya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Hmm. Dan kita pisah. Hmm. Cerai ya? Cerai. Dan dia menyanggupi bahwa iya, kita cerai. Akhirnya udah, saya berpisah. Saya menjadi seorang Muslim yang taat kembali. Saya berdoa kepada Tuhan saya. Saya minta maaf, saya minta ampun karena saya sudah sempat meninggalkan ya. Allah, ya kan, sama meninggalkan Allah. Terus akhirnya saya menjadi seorang Muslim yang taat lagi sampai akhirnya saya menikah untuk kedua kalinya, menikah, dan suami saya yang kedua itu adalah seorang Muslim. Dan kemudian saya benar-benar menjalankan layaknya seorang hamba Tuhan yang benar-benar mengabdi kepada Tuhannya. Saya puasa sebagai lagi seorang Muslim sebagai seorang Muslim yang taat. Okay. Sampai akhirnya saya punya anak, saya benar-benar sholat lagi, saya puasa lagi, tapi di situ saya menemukan kekecewaan juga, kekecewaan kepada suami ya, karena ekspektasi saya sebagai istri itu belum terpenuhi gitu. Tuhan tuh belum memberikan saya kebahagiaan untuk berumah tangga. Sampai akhirnya saya mengalami kegagalan lagi, bukan kegagalan saya bercerai, tidak, tapi Tuhan menguji saya lagi sampai akhirnya saya ngerasa give up. Kok gue kawin begini lagi ya gitu ya. Kalau saya nikah seperti ini lagi, nikah sama Kristen begini, nikah sama Muslim begini. Terus Tuhan tuh maunya apa sih dari saya gitu. Tuhan tuh maunya apa? Sampai saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya gitu, tapi mengakhiri maksudnya mencoba membunuh diri. Ya. Oke. Tapi ada kekuatan yang Tuhan berikan ke anak saya. Anak saya langsung mah, don't do that gitu. Ada anak saya membatalkan keinginan saya. Terus saya menjadi seorang Muslim yang taat. Mungkin saya kurang beriman gitu kan, Pak. Akhirnya saya belajar menjadi seorang Muslim sampai akhirnya saya mencoba memakai hijab. Memakai hijab karena saya kerja di tempat yang lingkungannya Muslim semua. Saya berhijab dan saya benar-benar melakukan sholat yang nggak pernah ditinggal gitu kan, Pak. Sampai akhirnya suami saya meninggal. Saya bukannya bersedih, tapi saya bilang, oh ya Tuhan, Engkau sudah memberikan ujian begitu banyak. Ya sudah, terima kasih kalau Engkau mengambil suami saya. Ya mungkin memang ini ujian yang saya terima. Saya harus membesarkan anak sendiri lagi dengan single parent gitu kan, Pak. Dan akhirnya saya terus menjadi seorang single parent yang religius, lebih mendekatkan diri ke Tuhan, dan sampai akhirnya ibu saya meninggal. Jadi berapa ya, selang waktu 7 tahun lah. Ibu saya meninggal tahun 2018. 2018 ibu saya meninggal. Itu baru saya down banget, Pak. Bahwa Tuhan tuh nggak sayang sama saya. Semua orang yang saya cintai diambil, semua apa yang saya punya tuh Tuhan ambil gitu. Jadi Tuhan tuh benar-benar ngambil sesuatu yang saya sangat sayangin, karena saya hidup sama ibu saya. Saya hidup dengan ibu saya dan saya waktu itu benar-benar down. Saya bilang, Tuhan, saya nggak kuat. Saya nggak kuat, saya harus hidup sendiri, dan saya nggak kuat kalau saya harus hidup seperti ini gitu. Saya butuh orang yang benar-benar bisa menggantikan posisi ibu saya. Gitu. Saya benar-benar ingin ada orang yang bisa menggantikan posisi ibu saya. Saya nggak bisa hidup kayak gini. Saya diberikan sakit terus, Pak. Pada saat itu saya masih bekerja di suatu perusahaan yang cukup besar, dan saya berhijab
di perusahaan itu, Hmm. dan saya benar-benar nggak tahu lagi mau ngapain. Saya dikasih sakit lagi sampai keluar masuk rumah sakit. Hmm. Hari ini saya sakit ini, besok saya sakit ini lagi, sampai saya tuh udah benar-benar udah nggak ada kekuatan untuk hidup gitu Pak. Hmm. Sampai saya bilang, Tuhan tuh maunya apa sih sama saya? Saya bilang gitu. Kenapa sih saya selalu dikasih ujian yang nggak pernah habis-habisnya? Hmm. Terus sampai akhirnya suatu ketika ada sahabat saya bilang ke saya, Vi, lu kayaknya harus pergi ke Mekah. Hmm. Saya bingung, ngapain gue? Lo gantiin gue pergi umroh. Wah bahagia Pak saya Pak, dibilang gitu, karena emang cita-cita saya dari dulu bisa menginjak tanah Mekah untuk Ibadah. beribadah dan menjalani perintah Tuhan gitu kan Pak. Iya. Serius, iya serius. 2 minggu lagi lo berangkat, lo urus paspor lo urus keberangkatan lo urus semuanya. Nama gue udah gue ganti nama lo, katanya gitu. Terus akhirnya saya bilang, ya Allah terima kasih ya, akhirnya saya boleh memenuhi panggilanmu untuk bisa pergi umroh gitu kan. Iya. Dan ini juga salah satu keinginan almarhum ibu saya. Meskipun ibu saya itu sebelum meninggal tuh dia lebih suka bilang, Tuhan Yesus tuh baik ya. Dia bilang gitu. Jadi ibu saya itu, saya juga gak ngerti kenapa, dia tuh sering bilang, aku tuh lebih serak loh Vi dengar khotbah ini daripada yang itu. Terus aku lebih damai kalau dengar khotbah. Terus saya bilang, mami gak boleh begitu. Iya, aku sedih kalau yang ini gitu. Jadi mungkin ya karena kecilnya juga mungkin dia hidup di lingkungan Katolik ya, saya nggak ngerti. Maksudnya lebih serak kalau dengar pendeta khotbah gitu. Iya. Oh, oke. Itu pernah disampaikan ke saya. Dan beliau senang sekali kalau misal ada yang khotbah gitu, beliau dengarkan gitu. Cuma dia nggak mau ada orang ketawa, tahu gitu loh Pak. Walaupun ibu seorang haji sudah pernah. Iya. Dan dia bilang damai banget kalau dia dengar gitu. Tapi dia seorang haji Pak. Dan ini saya ngomong gini, memang itu kenyataannya. Terserah keluarga besar saya mau marahi saya juga nggak apa-apa. Memang itu kenyataannya seperti itu. Sampai akhirnya saya pergi umroh dengan sukacita, dengan wah gila akhirnya gue bisa nginjek Mekah nih. Akhirnya gue bisa merasakan seperti orang-orang yang rasakan saya bisa pergi umroh. Saya pergi umroh, diantarkan anak saya. Tapi jujur di sana itu saya nggak pernah ikut ibadah 5 waktu. Entah kenapa saya nggak ngerti. Selama di Mekah? Iya, jadi misalnya orang kan biasanya bangun pagi, sholat subuh. Saya tuh dibangunin sholat subuh, Vi, ayo kita sholat di masjid. Enggak, gue di hotel aja. Lo aja duluan. Gitu terus Pak. Atau nanti, Vi, kita asar di masjid ya. Enggak, ntar aja maghrib. Waktu teman ngajak? Iya. Saya tuh selalu menolak gitu. Selalu ada tolakan. Nah, begitu saya mengelilingi Ka'bah, itu namanya sa'i Pak. Itu tuh yang terpikirkan sama saya itu bukan saya Allah la baik gitu kan. Enggak, jadi Tuhan kuduskan saya. Tuhan kuduskan saya. Saya nggak ngerti kenapa tuh kok itu mulut keluar begitu aja Pak. Di saat 7 kali sa'i itu selalu begitu. Jadi saya berpikir ada apa dengan saya? Ada apa dengan saya? Apa yang Ibu ucapkan pada waktu itu? Yang Evi ucapkan apa? Tuhan kuduskan saya. Waktu pegang Ka'bah? Iya, waktu pegang Ka'bah kan orang berebutan pegang Ka'bah kan Pak. Dan saya itu dikasih kemudahan. Orang berdesak-desakan, saya enggak Pak. Saya tidak berdesakan. Saya tuh kayak dituntun sama Tuhan untuk pegang Ka'bah, tetapi ucapan saya itu bukan seperti bukan Allahu Akbar atau Allahumma la baik, kalau la baik, bukan begitu Pak. Jadi Tuhan kuduskan saya. Tuhan kuduskan saya. Dan itu selalu terucap di saat 1 kali putaran, 2 kali putaran, sampai akhirnya putaran terakhir itu terus yang terucap dari mulut saya. Sampai yang ke-7 kali? Iya. Jadi saya berpikir, ini apa ya Tuhan? Tuhan mau apa ya ke saya? Tapi saya nggak peduli gitu, karena kan apa yang kita perbuat di dunia, di sana katanya diperlihatkan semua. Iya. Dan memang benar, saya tuh di dunia sering memberikan makan ke orang ya Pak. Di sana pun saya diberikan makan orang banyak gitu. Setiap saya ketemu orang, saya diberi makan kue atau minuman. Tetapi di saat saya mengelilingi Ka'bah itu yang terucap dari mulut saya. Dan sampai hari terakhir kita di tanah suci itu, saya sujud, saya sholat, saya sujud di kaki Ka'bah. Jadi ini Ka'bah jaraknya 10 meter lah dari Ka'bah di tempat saya sholat. Itu di saat saya sujud menyembah nama Tuhan Allah gitu, tiba-tiba ada yang nendang kaki saya.
kepala saya ditendang. Ada yang nendang? Iya, ada yang nendang kepala saya. Dan saya tersentak, saya bangun, saya lihat nggak ada orangnya. Saya bilang, kurang ajar ya saya ditendang. Dan saya nggak ngerti apa artinya. Gitu. Akhirnya nggak lama kita pulang ke tanah air. Kita pulang ke tanah air. Sakit nggak waktu ditendang itu? Sakit, Pak. Sakit ya? Sakit karena saya nggak ngerti siapa yang tendang saya. Kayak disengaja tapi tidak disengaja. Nggak tahu siapa yang tendang saya, dan itu Dan saya, waktu Evi angkat kepala tidak melihat siapa-siapa Enggak, yang lagi enggak. melakukan Jadi itu? begitu saya sujud, saya kayak diginiin, terus Hmm. saya langsung bangun gitu kan, Pak. Bangun, saya lihat kiri, lihat kanan, tuh nggak ada siapa-siapa. Oh. Yang ada orang pakai baju-baju syar'i gitu kan, Pak, dan orang-orang yang masih ada di sekitaran Ka'bah untuk melakukan ibadah sa'i gitu kan, Pak. Jadi begitu saya pulang dengan sukacita. Orang waktu itu kita masih puasa dan saya tidak menjalankan ibadah puasa dari tanah suci ke Indonesia gitu. Akhirnya saya pulang, nggak lama saya sakit. Pulang dari Mekah itu saya sakit. Dan waktu saya sakit itu saya sudah habis-habisan uang tabungan saya. Sakit saya itu udah kayak mau stroke, Pak. Jadi ini tuh pipi kiri saya tuh terus getar ya. Getar terus selama sebulan tuh nggak sembuh-sembuh. Saya Sudah ke dokter? Sudah ke dokter, Pak. Sudah ke dokter, sudah dikasih obat, bahkan dari obat generik sampai obat mahal saya minum. Dokter bilang apa? Gejala apa? Stroke ringan katanya. Stroke ringan, oke. Stroke ringan, tapi kalau stroke ringan nih hampir gejala stroke ringan katanya gitu. Hampir gejala stroke ringan. Oh, saya kaget, Pak. Saya nggak mau sakit. Saya bilang, kok Allah gitu sih? Saya udah ke Mekah, saya udah beribadah, kok masih dikasih sakit? Saya bilang gitu. Terus akhirnya saya udah give up, saya udah nggak ngerti apa-apa. Nggak lama kaki kiri saya kena sakit. Sakit juga? Sakit juga. Kaki kiri saya itu nggak bisa saya angkat begini, Pak. Nggak bisa saya angkat dan saya nggak bisa turun dari tempat tidur. Dan saya akhirnya ke dokter. Waktu itu dokternya mahal sekali, Pak. Sampai di MRI, Pak. MRI itu katanya saya kena saraf kejepit. Itu udah habis banyak lah, Pak. Pokoknya saya udah nggak tahu lagi, Pak, uang dari mana gitu. Akhirnya saya dengan kepasrahan saya tidur, tiba-tiba saya bangun di tengah malam jam 12. Saya bangun, saya duduk, saya memohon ke Tuhan. Saya memohon gini. Saya angkat tangan saya gini. Tuhan, entah itu Tuhan siapa, tetapi kalau memang saya berdoa kepada Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Tuhan Yesus, kalau memang Engkau benar nyata, Engkau benar ada, Engkau bisa menyembuhkan orang, Engkau bisa menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, orang mati bisa Kau bangkitkan. Tolong sembuhkan saya bilang, sembuhkan saya. Saya sudah berserah, saya nggak tahu lagi, saya udah nggak punya apa-apa lagi, saya udah nggak punya uang untuk berobat, saya mau sembuh, saya nggak mau stroke, dan saya mau bisa berjalan lagi. Tolong kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan saya bilang gitu. Tolong kasih mujizat ke saya. Kalau memang Engkau memberikan kesembuhan ke saya akan mengikuti Engkau menjadi murid-Mu lagi, dan saya tidak akan pernah menyangkal Engkau sampai saya mati. Saya berdoa gitu. Tolong sembuhkan saya sampai nangis, Pak. Sembuhkan saya butuh mujizat-Mu, saya butuh kuasa penyembuhan-Mu. Tolong lawat saya, tolong jamah saya. Amin. Saya bilang gitu, saya nggak mau sakit, saya nggak bisa berjalan, saya ingin bisa berjalan, dan saya nggak mau lagi pipi saya ini kedutan gitu, Pak, karena sudah 2 bulan kan kedutan ini, terus nggak lama ini sakit gitu kan, Pak. Akhirnya dengan kepasrahan saya berdoa seperti itu. Hari ini saya berdoa, 3 hari kemudian pipi saya sembuh, Pak. Oh, luar biasa. Tuhan Pipi saya sembuh dari kedutan. Saya langsung bilang, terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Saya langsung terucap gitu, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menyembuhkan pipi saya. Tapi saya nggak langsung percaya 100% ke Tuhan Yesus, Pak. Saya pikir, ini main-main kali kan, Pak. Kaki saya masih sakit. Ini main-main kali, karena saya berpikir kaki saya belum bisa jalan. Iya kan. Nggak lama, saya tunggu besok lagi, kedutannya sudah hilang lagi. Jadi selang waktu 3 hari, 2 hari kemudian, seminggu, kaki saya bisa turun dari tempat tidur. Oh, haleluya. Kaki saya bisa turun dari tempat tidur, dan saya langsung bilang, kok saya bisa jalan? Saya bilang gitu, kok
saya bisa jalan lagi. Saya bilang, kok saya udah nggak dituntun, karena setiap saya mau ke kamar mandi itu saya selalu panggil mbak saya, mbak tolongin saya mau ke kamar mandi. Itu udah nggak dituntut lagi. Saya bisa jalan meskipun masih diseret pada saat itu. Jalan saya itu diseret. Saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Ternyata Engkau nyata di dalam kehidupan manusia. Ternyata Engkau menyembuhkan aku. Amin, haleluya. Sebentar, Evi, saya mau tanya dulu. Pada waktu VP kiri kedutaan sudah 2 bulan, Evi pernah nggak berdoa di dalam keyakinan yang lama pada waktu itu? Evi sholat, Pak. Minta kesembuhan Iya, juga? Evi sholat. Evi sampai bilang, ya Allah sembuhkan aku nggak mau stroke. Aku bilang gitu. Saya nggak mau stroke. Tapi tidak ada hasilnya? Nggak dijawab. Nggak dijawab? Nggak dikabulkan. Iya. Makanya saya sampai, apa sih sebetulnya mau yang Tuhan mau dari saya? Saya udah diambil ibu saya. Yang istilahnya saya dekat sekali dengan ibu saya. Sekarang Tuhan kasih saya sakit yang udah lama nggak sembuh-sembuh. Iya. Apa sih yang Tuhan mau dari saya? Saya bilang gitu. Cuma akhirnya jawaban itu yang Tuhan mau adalah saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Gitu. Iya. Jadi akhirnya saya mulai bisa berjalan, dan saya bilang sama teman saya, bawa saya ke gereja. Kaget teman saya, gue gak nyuruh lo ke gereja loh. Bawa saya ke gereja. Mau ngapain? Saya mau ibadah. Gereja apa? Gak tahu gereja apa aja, yang penting gereja, saya bilang gitu. Lo mau masukin gue ke gereja apa aja, yang penting gue masuk ke gereja, gue mau berterima kasih. Terima kasih karena apa? Karena dia sudah nyembuhin kedutaan gue di sini. Akhirnya kita sama-sama ibadah. Kebetulan ada salah satu gereja di daerah Jakarta Barat. Saya masuk ke gereja tersebut. Saya berdoa, saya nangis, benar-benar saya nangis karena saya nggak tahu, saya nggak ngerti mau ngomong apa, mau berdoa apa, karena kan saya bukan orang Kristen. Orang nyanyi puji-pujian, saya cuma diam, saya nangis gitu kan Pak. Sampai saya bilang, Tuhan saya berserah Tuhan, saya nggak ngerti apa-apa. Ini lagu saya nggak paham, saya bilang gitu. Ini lagu apa juga, karena kan di Muslim nggak ada kayak gitu kan Pak. Saya nggak paham, tapi saya yakin Tuhan menjamah saya. Sampai akhirnya saya memberanikan diri tanya kepada para pekerja gereja. Saya tanya, maaf ya Bu, di sini ada komunitas apa ya? Saya tanya, oh Mbak mau ikut komunitas apa? Enggak, di sini ada komunitas itu enggak, kayak doa-doa, saya bilang gitu. Oh ada, di sini ada namanya persekutuan perempuan-perempuan, namanya Women in Christ gitu. Itu hari apa? Hari Kamis. Datang aja Mbak. Akhirnya saya pulang dengan kaki masih keseret-seret Pak. Saya pulang, Kamis berikutnya itu kan hari Minggu ya Pak, saya ibadah. Hari Kamis saya memberanikan diri datang sendiri Pak. Sendiri saya datang, duduk manis. Ada WL yang tanya, biasa kan kalau di gereja itu kalau setiap orang baru, ya mau mulai kebaktian ibadah pasti tanya ada orang baru. Saya tunjuk Pak, orang baru. Oh selamat datang Mbak, baru ya? Iya saya baru sekali ke gereja. Biasanya di gereja mana? Saya bingung kan Pak dijawab gitu. Terus saya jawab, saya orang Muslim. Kaget Pak, hah? Mbak Muslim? Iya. Lu terus ngapain sini? Ya saya mau ikut ibadah. Yakin? Dia bilang gitu. Sampai ditanya, yakin? Ini gereja loh Mbak. Iya saya mau ikut ibadah. Saya baru percaya Tuhan Yesus baru minggu lalu, saya bilang gitu. Sampai bengong Pak. Saya itu sampai dipeluk kepada, selamat datang di gereja kami. Terus tahu ajaran Kristen? Enggak. Saya bilang. Terus akhirnya mereka menawarkan diri untuk bisa belajar kekristenan. Akhirnya Kamis Minggu saya ibadah lagi kan Pak. Nah pas ibadah itu saya masih sakit kaki saya. Di ibadah itu ternyata ada pendeta, saya nggak tahu siapa pendeta siapa. Yang penting saya ikut ibadah aja Pak ya. Saya nggak ngerti itu laguan pujiannya apa. Orang pada nyanyi, saya ikutin aja, ada layar lebar, saya ikut nyanyi, saya tepuk tangan, saya berdoa sambil saya menangis. Saya bilang, ada pendeta bilang, Bapak Ibu, saya akan mendoakan seorang ibu muda di sini yang beliau baru saja menerima Tuhan Yesus dan beliau sakit, kaki kirinya itu sakit tidak berjalan. Saya langsung, dia kok kayak ngomong ke saya gitu kan Pak? Kok tahu gitu kan? Ibu itu nggak usah diri. Kalau ibu merasa ibu tidak usah tunjuk tangan, tidak usah berdiri, saya akan doakan dari jauh, dari sini saya akan doakan. Terus saya kayak ngerasa, ini buat lu tahu nggak? Kayak ada yang bicara, ini buat lu berdoa. Terus saya berdoa,
Terus akhirnya begitu udah selesai berdoa, selesai ibadah kan Pak, kaki saya agak ringan Pak, kaki saya agak ringan. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih ya, Tuhan udah membuat saya sembuh. Pulang, tapi saya belum lagi Pak yakin dengan Tuhan Kristus, Tuhan Yesus kan. Akhirnya udah kan saya pulang. Nah hari Kamis saya ikut lagi Pak ke ibadah Women in Christ. Nah di saat hari Kamis itu ada pendeta tanya dari Singapura waktu itu. Dia pendeta dari Singapura, dia berbahasa Inggris, dia bilang siapa yang mau ingin didoakan datang ke saya. Saya tahu di sini ada seorang ibu muda yang kesakitan sekali. Setiap saya datang ke gereja selalu seperti itu. Akhirnya saya datang, dia tanya, apa yang bisa saya doakan? Terus saya bilang, I'm sick, I need your help with your God. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, bisikan saya, kamu sakit apa? Saya bilang, I can walk. Saya bilang gitu. Yang mana? Saya bilang kaki kiri saya. Akhirnya dia doakan saya Pak. Di saat dia doakan saya boleh duduk kembali. Dan puji Tuhan hari itu juga saya jalan sudah tidak diseret kaki saya. Haleluya. Jadi kuasa Tuhan Yesus itu nyata banget di kehidupan saya. Haleluya. Itu belum sampai di situ Pak. Masih lagi saya dikasih sakit. Terus Pak saya dicoba dikasih sakit. Sampai saya sudah bisa jalan, tetapi besokannya saya sakit lagi Pak. Sakit mah. Kebetulan saya punya mah yang sangat kronis ya. Nah dikasih sakit lagi, saya berdoa Tuhan Yesus menyembuhkan saya lagi. Dan COVID pertama kali Delta, saya kena COVID. Itu iman saya lagi dibentuk sama Tuhan sepertinya. Karena COVID itu datang kan 2020 ya Pak. Iya. COVID itu 2020 awal. Ya awal ya. Nah awal juga saya dikasih COVID. Tetapi deteksinya waktu itu kan, waktu PCR itu masih di atas 3 juta ya Pak ya. Betul, yang pertama. Dan itu saya nggak PCR karena saya nggak punya uang. Karena pada masa itu saya nggak punya kerjaan. Job saya habis semua kan karena pandemi. Saya sakit, saya cuma bisa berdoa, Tuhan Yesus, saya sekarang sudah menjadi murid-Mu. Meskipun saya tidak tahu tentang kekristenan, tapi saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya. Karena saya benar-benar dikasih sakit sampai nggak bisa makan, nggak bisa mencium, dan benar-benar sesak napas. Saya nggak sesak nafas Pak, tapi kalau saya nafas itu larinya ke sini kayak dipukulin batu tuh, berapa banyak batu di sini. Saya bilang, Tuhan sembuhkan saya masih punya anak, saya harus membimbing anak saya dan saya harus menafkahi mereka. Saya belum mau mati. Saya bilang gitu. Akhirnya Tuhan menyembuhkan saya. Itu tahun 2020 ya Pak. Iya. Tahun 2022 saya dikasih COVID lagi Pak. Januari ke Februari saya sakit COVID lagi untuk kedua kalinya. Dan kali ini yang paling parah. Karena saya sampai sudah masuk ke Wisma Atlet. Saya benar-benar dikasih sakit yang parah, dan di hari ke-8 itu saya drop. Di hari ke-8 itu saya drop. Tensi saya tinggi karena memang saya punya riwayat darah tinggi. Setelah ibu saya meninggal, saya tuh punya riwayat darah tinggi. Tensi saya tinggi. Terus saya berbicara, Tuhan, saya belum mau mati. Saya masih mau hidup. Jamah saya. Dan saya waktu itu selalu memuji beliau dengan puji-pujian. Saya nyanyi sendiri. Karena saya penyanyi, akhirnya saya buka HP saya worship sendiri. Sampai teman saya yang satu kamar mendoakan saya karena seiman. Dia bilang, Tuhan tolong Evi, karena saya tahu Tuhan baik dengan Evi. Karena Evi baru menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus, tolong sembuhkan dia, jamah dia. Akhirnya itu saya masih positif COVID Pak. Masih COVID ya? Masih COVID, jadi PCR kedua tuh saya masih COVID. Nah setelah habis didoakan, besokannya saya udah mulai enakan. Hari ketiga saya PCR lagi, sudah negatif. Oh, luar Puji biasa. Tuhan. Jadi 2 minggu saya di Wisma Atlet. 2 minggu. Dan itu rasanya luar biasa, Tuhan bekerja buat kehidupan saya. Amin. Dan kenapa sekarang ini saya bersaksi? Karena memang kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa di hidup saya. Dan saya ngerasa Tuhan itu menyelamatkan saya. Amin. Dan saya merasa bahwa saya harus bersaksi supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Haleluya. Gitu. Dan saya ingin bisa memuliakan nama Tuhan dengan talenta yang saya punya. Amin. Karena banyak sekali sekarang ini orang yang belum tahu saya sudah menjadi Kristen.
Dan ada juga yang sudah tahu dan mereka bilang saya murtad lah, kafir lah. Saya pikir ya sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin memang ini cara Tuhan untuk membuat pribadi saya lebih baik. Haleluya. Dan puji Tuhan, 1 tahun ini saya mulai adalah yang meminta saya untuk bisa memuliakan nama Tuhan dengan Puji-pujian. dengan suara yang saya punya. Dan puji-pujian saya juga bisa, entah kenapa tempo hari saya puji-pujian, banyak yang merasa terurapi, ya diberkati dengan puji-pujian saya, yang saya merasa bersyukur. Sampai sekarang saya belum tahu Tuhan mau pakai apa ke saya gitu. Tuhan mau membuat apa hidup saya ke depan, saya belum tahu. Tapi yang jelas saya tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus lagi dalam hidup saya. Iya, luar biasa teman-teman. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata. Yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Yang ketiga, Tuhan Yesus itu Tuhan untuk semua orang. Banyak orang berpikir Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Tidak. Ibu Evi adalah seseorang yang berlatar belakang iman yang berbeda. Bahkan dia adalah seorang pembenci. Dia sangat membenci kalau mendengar orang Kristen. Kalau Tuhan Yesus itu hanya Tuhannya orang Kristen, yang model kayak Ibu Evi ini tidak ditengok. Orang dia tidak suka kepada orang Kristen. Tapi disitulah bahwa dari pribadi lepas pribadi, dari kejadian demi kejadian, kita tidak bisa membantah bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan semua bangsa, Tuhan segala bangsa. Dia mencintai siapapun karena manusia ciptaan dia. Dia menciptakan manusia. Itu sebabnya kita dengar dari berbagai narasumber, Tuhan Yesus mengulurkan tangan, dan Tuhan Yesus tidak pilih-pilih manusia. Bahkan tidak sedikit yang tadinya menghujat Tuhan, membenci Tuhan, bahkan menista Tuhan, dengan mengata-ngatai Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, tapi Tuhan Yesus tidak dibatasi dengan penolakan manusia, dengan kejahatan yang ada di dalam hati manusia. Karena kasihnya jauh lebih besar. Tuhan Yesus mengasihi siapapun. Dan bagi teman-teman yang ada di persimpangan, sementara bingung saat ini, siapa Tuhan yang menciptakan hidupku? Saya mau beritahu bahwa ada satu pribadi yang mengasihi semua manusia. Ya, dia mengajarkan tentang kasih. Dari sini kita bisa mengenal bahwa dia adalah pribadi yang tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan. Dia mengajarkan kepada manusia, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Siapa manusia yang bisa mengajarkan seperti ini? Tidak ada nabi yang bisa mengajarkan seperti ini. Hanya dia lautan kasih. Karena kita mengenal salah satu hakikat Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang. Itu sebabnya, kalau dari pengajarannya saja kita tidak bisa bantah. Dia adalah Tuhan, dialah sang pengasih dan penyayang. Firman-Nya berkata, berdoalah buat musuh-musuhmu. Ya, dan banyak sekali firman-Nya yang menyatakan bahwa kasih-Nya sangat luar biasa. Kalau manusia, jangankan ditampar pipi kanan, orang muka asam saja, kita sudah sangat tersinggung. Kita sudah ingin membalas terhadap apa yang mereka lakukan. Dan disinilah kuasa Tuhan kembali dinyatakan kepada seorang Evi. Dan luar biasa bagaimana Tuhan memproses, membawa Evi untuk mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya. Nah, saya akan sedikit bertanya kepada Evi supaya kita bisa menjadi lebih jelas bagaimana Tuhan Yesus dengan kasih-Nya dan dengan kuasa-Nya dinyatakan kepada Ibu Evi. Ya. Setelah kejadian demi kejadian, terus kemudian Evi disembuhkan dari sakit. Itu adalah pembuktian kuasa Tuhan Yesus yang sangat nyata di dalam hidup Evi, kan? Nah, apakah itu sudah merupakan satu ungkapan Evi 100% bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Evi butuhkan, atau hanya karena saya sudah disembuhkan sebagai terima kasih, ya udah saya percaya aja, atau bagaimana yang dialami? Enggak, Pak. Jadi setelah Evi disembuhkan dari sakit, dari stroke ringan, pipi kiri, terus nggak bisa jalan dari kaki kiri, lalu Evi dikasih COVID 2 kali. Evi ngerasa masih belum bisa melayani Tuhan dengan baik. Evi merasa belum menjadi anak Tuhan, karena jujur saya belum dibaptis. Saya belum dibaptis sampai detik ini karena saya takut mengakui iman saya sekarang ke teman-teman.
Takut mengakui Iya, takut mengakui iman saya ke bahwa saya sudah teman-teman. percaya Tuhan Iya, Yesus. itu saya Oh. masih ada ketakutan kemarin-kemarin. Takut Jadi ditolak atau takut? iya, takut ada penolakan karena orang tahu kan saya penyanyi, Pak. Hmm. Orang tahu saya penyanyi dan orang tahu saya dari keluarga Muslim. Hmm. Dan keluarga-keluarga saya juga yang lainnya tahu bahwa saya itu sudah pernah sampai ke tanah suci. Gitu. Jadi ada suatu ketakutan tersendiri di saat saya mau menyatakan diri saya sudah menjadi seorang Pengikut Tuhan Yesus. pengikut Tuhan Yesus. Tetapi akhir-akhir ini saya merasa ketakutan saya mati. Takut mati? Iya. Okay. Jadi saya ketakutan saya mati. Kalau saya mati itu saya mau lari kemana? Ke Islam saya udah setiap hari worship. Setiap bangun tidur saya mendengarkan mesbah pagi. Ya kan? Setiap saya mau tidur saya worship dulu. Nah kalau saya mati saya mau lari kemana? Keluarga saya tahu saya Muslim. Tetapi anak saya semua tahu saya sudah Kristen. Nah saya mau kemana? Akhirnya timbul pergumulan di hati saya. Saya harus cepat dibaptis. Saya mau dibaptis. Saya mau menyerahkan hidup saya, mati dan hidup saya buat Tuhan Yesus. Gitu. Jadi ada satu keinginan yang belum saya penuhi adalah saya menyerahkan sepenuhnya ke Tuhan Yesus. Dan waktu dari umroh itu saya pergi itu Pak. Enggak. Ada lagi keajaiban yang ada di hidup saya tuh. Yeah. Saya perjalanan naik kapal itu di tengah malam saya dengan kapal kotak-kotak gitu Pak, bukan kapal feri, itu yang ombaknya begini-gini dan akhirnya kita diselamatkan. Saya masih berdoa dengan nama Islam ya Pak. Terus akhirnya saya lihat di atas tuh bulannya tuh ada kawat duri gitu Pak. Saya nggak ngerti. Mahkota duri. Iya, jadi lingkaran. Kayak bulan itu kan bulat kan Pak. Iya, iya. Terus kayak ada duri-durinya gitu, terus ada bunga-bunganya gitu. Nah, saya bingung, ini apa ya? Itu pada waktu lagi umroh. Sesudah pulang umroh. Sudah pulang umroh. Okay. Sesudah pulang umroh. Itu apa ya? Saya nggak ngerti. Sebelum saya dikasih sakit. Oh. Itu apa ya? Abis lihat itu saya tanya ke teman saya, lo lihat itu nggak? Lihat apaan? Bulan? Iya, gue lihat bulan. Bulan purnama kan? Bukan, itu bulannya ada bunga-bunganya sama kawatnya. Kawat duri. Halu lo, capean lo, kata tidur gitu. Terus saya bilang, enggak. Saya masih lihat itu jelas sekali. Terus abis dari itu Pak, dari berbentuk bulan yang ada kawat-kawat duri itu, terus lalu hati yang penuh dengan bunga. Luar biasa. Dan makanya saya kemarin ini dari bulan Juni, Juli, Agustus, September ini saya ada roh ketakutan, saya takut mati. Kalau saya mati saya kemana? Yeah. Dan cuma satu sih, sekarang yang keinginan terbesar saya adalah saya mau menyerahkan hidup dan mati saya kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan pembaptisan diri saya. Haleluya. Gitu Pak. Evi ngerti nggak lihat itu bulan terus ada mahkota kayak apa kawat berduri gitu, ngerti nggak? Enggak. Ya itulah mahkota duri yang pernah tertancap di kepala Tuhan Yesus. Dan dengan mahkota duri itulah manusia bisa menerima keselamatan. Puji Tuhan. Ya, jadi itu makanya ada bunga-bunga, ada kehidupan, ada sukacita. Kalau orang sudah berjumpa mengalami jamahan Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, orang malah cuma menghina. Tuhan kok mati di salib? Iya, dulu saya menghina juga Pak. Ya, Tuhan kok berkolor? Tuhan kok lahir dari Tuhan kelihatan? Nah, itu dulu saya gitu Pak. Seperti itu. Jadi itulah anugerah Tuhan yang diberikan kepada Evi. Jadi teman-teman luar biasa ya. Iman itu harus pembuktian. Kita harus mengalami secara pribadi. Bukan beriman hanya karena orang tua. Karena orang tua kepercayaannya A, maka kita ikuti. Tidak bisa. Itu iman orang tua namanya. Tapi iman harus pengalaman kita secara pribadi. Dan Ibu Evi mengalami lawatan Tuhan secara nyata. Jadi bukan hanya karena dikhotbahin pendeta, tidak. Tapi Tuhan Yesus itu real. Datang berinteraksi langsung. Dan kuasanya dibuktikan. Kasihnya dinyatakan. Ya, itulah yang kita perlu miliki di dalam hidup ini. Di dalam dunia, kalau mau dinyatakan sebagai kebenaran, itu harus ada pembuktian, teman. Tidak bisa cuma kata orang, kata A, kata B. Pasti kalau kita ke polisi atau kita ke pengadilan, ditanya mana buktinya. Pembuktian itu paling penting untuk mendapatkan dan menjadikan suatu keterangan itu benar. Kalau tidak ada bukti, walaupun kita berteriak-teriak, datang ke polisi, itu tidak akan dihiraukan. Mereka akan minta, buktinya apa? Sampai kamu datang ke sini, seperti itu. Seseorang melapor, apa buktinya?
Bagaimana orang bisa dinyatakan bersalah, bagaimana orang bisa dinyatakan benar, itu harus ada alat bukti. Nah, apalagi iman. Ini hanya kehidupan sementara saja harus begitu, apalagi iman, kehidupan kekal. Kalau kita tidak ada bukti yang menyatakan kepada pribadi kita bahwa dia adalah Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki iman yang benar? Jadi, Tuhan Yesus adalah bukti yang bisa dibuktikan oleh manusia, ya. Dan itulah yang terjadi. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri acara kesaksian ini, mungkin saya pikir perlu sekali, karena Ibu Evi ini kan bertalenta yang luar biasa sebagai seorang penyanyi, dan beliau akan nyanyikan satu buah lagu untuk memberkati kita semua. Walaupun di sini tidak ada musik, lagu Give Thanks saja ya. Iya. Ya, oke. Nanti Evi akan nyanyikan itu, dan kuasa Tuhan saya berdoa akan menjamah hidup siapapun Anda yang menyaksikan ini. Silakan. Iya, mudah-mudahan saya kuat ya Pak, karena setiap saya nyanyi lagu Give Thanks, saya selalu mengeluarkan air mata. Iya. Karena kuasa Tuhan Yesus itu begitu dahsyat kehidupan saya. Amin. Meskipun saya terpuruk pun, Tuhan masih pelihara saya. Amin. Ya. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord hath done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Terima Ya, kasih Tuhan Yesus. haleluya. Luar biasa. Terima kasih Evi, Terima buat, kasih Pak ya, Yusuf. buat kesaksian yang luar biasa, buat pujian yang sangat memberkati. Amin. Evi diberikan talenta yang luar biasa. Saya percaya lewat talenta yang Tuhan berikan lewat suara, akan banyak orang dimenangkan buat Tuhan Amin. Yesus. Ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kesaksian Ibu ini semoga dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita. Dan tentunya ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana sehingga akan membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.